Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar 149,9 miliar dolar Amerika dan tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar Amerika. Ya, peningkatan cadangan devisa ini didorong oleh penerbitan global bond. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkat 1,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Untuk itu Bank Indonesia terus mendukung peningkatan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih lobster di perairan utara Bintan, Kepulauan Riau. Benih lobster bernilai miliaran rupiah itu rencananya akan dikirim secara ilegal ke luar negeri. Aksi kejar-kejaran antara petugas bea dan cukai dengan pelaku penyelundupan lobster terjadi di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di pulau tak bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 3 orang ini langsung menghilang di balik rimbunan hutan. Saat diperiksa ditemukan 36 box styrofoam yang berisi ratusan ribu benih baby lobster jenis pasir. Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kepri, Adang Nugroho Adi mengatakan, ratusan ribu benih baby lobster dibawa dari daerah Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirimkan ke Thailand. Maraknya penyelundupan benih baby lobster di perairan Kepri tak terlepas dari letak geografi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ke luar negeri. Kita menindak baby lobster ini di perairan utara Bintan. Ini dilakukan penyelundupan oleh high speed crab, personilnya kurang lebih 3 orang. Mereka membawa benih-benih lobster ini ke arah luar negeri dan kita bisa berhasil melakukan penyekatan dan penindakan, namun mereka berhasil mengandaskan dan menghindari pengejaran kita, kemudian pelaku melarikan diri. Tapi kita masih lakukan identifikasi untuk kita lakukan segera pengejaran. Usai diamankan, seluruh barang bukti diserahkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk penanganan lebih lanjut. Ada yang menegaskan bahwa praktik penyelundupan benih lobster merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, IDEX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara sepakat menyalurkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah kepada Kementerian Pertanian untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia.
Amran mengungkapkan anggaran 20 triliun rupiah tersebut berasal dari Danantara, di mana pembangunan peternakan ayam terintegrasi tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program makan bergizi gratis agar terpenuhi. Selain itu, pembangunan peternakan ayam ini juga dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mensejahterakan peternak. Rencananya program ini akan berjalan pada Januari 2026. Pemerintah berencana mengembangkan budidaya perikanan darat di 500 kabupaten di seluruh Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program budidaya perikanan di darat akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan. Tahun ini, pemerintah akan memulai pembangunan di 100 titik prioritas. Selain program budidaya perikanan, pemerintah juga menargetkan penyelesaian pembangunan 65 titik kampung nelayan merah putih pada tahun ini. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan meningkatkan taraf hidup nelayan. Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten. Budidaya apa itu? Budidaya perikanan. Targetnya sampai kapan itu Pak? Di 500 kabupaten? 2026 ya, baru selesai. Tapi tahun ini dimulai kita ada Kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Kesehatan terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Ya, dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan, program cek kesehatan gratis sejak dini sangat penting untuk mencegah penyakit kronis serta menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Dante mengungkapkan dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Pada anak sekolah, masalah utama adalah kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat memicu obesitas. Sementara untuk kelompok usia dewasa, masalah yang dominan adalah obesitas, baik berdasarkan berat badan maupun lingkar perut. Sedangkan pada kelompok lanjut usia ditemukan masalah aktivitas fisik yang rendah, mobilitas terbatas, serta kesehatan gigi yang kurang. Beberapa temuan penting yang sudah didapatkan dari cek kesehatan gratis itu pada usia baru bayi lahir itu ke bilirubin yang tinggi atau bayinya kelihatan kuning, itu yang menonjol. Yang kedua itu karena berat badan lahir rendah, itu yang kedua. Pada usia dewasa juga begitu, pada usia dewasa juga aktivitas juga yang kurang, karena kita kebiasaan modernisasi ini kan naik Gojek, kemudian masalah transportasi yang membuat orang kurang aktivitas, itu menjadi masalah yang penting juga di usia dewasa. Kemudian obesitas itu 30% dari hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kira-kira menderita obesitas. Dante menambahkan program cek kesehatan gratis akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak usia dini dan mendeteksi penyakit sebelum menjadi lebih serius. Dari Jakarta, Dias Triawan, Koirudin, Tim Liputan IDX Channel.